Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang nama-nama Ashabul Kahfi dan kisah pemuda beriman yang tertidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi yakni 7 pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama ratusan tahun bersama seekor anjing diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya yakni, Makslimina, Yamliha, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus dan Tamlika, sedangkan nama anjingnya yakni Kitmir. Pendapat lain seperti dari Syab al-Jubai mengatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Hamran, namun, hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Kisah Ashabul Kahfi yakni 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Surat Al-Kahfi ayat 25-26 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25-26. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan apa yang disebutkan dalam kedua ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya tentang lamanya masa yang dijalani oleh para pemuda penghuni gua dalam gua mereka, yakni sejak Allah menidurkan mereka hingga Allah membangunkan mereka dan orang-orang yang ada di masa itu dapat menjumpai mereka. Disebutkan bahwa masa itu adalah 309 menurut perhitungan tahun Qamariyah, sedangkan menurut tahun Syamsiyah, masa mereka adalah 300 tahun. Namun, berapa lamanya 7 pemuda ditidurkan dalam gua itu hanya Allah yang tahu, sebagaimana dalam firman-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 26 yang artinya, katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 26. Lari dari kejaran Raja Dqiyanus, 7 pemuda tersebut bersama seekor anjingnya diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Dqiyanus yang zalim. Gua tempat para pemuda mengungsi itu berada di kota Aman, Yordania. Surat Al-Kahfi ayat 9 yang artinya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Ad-Dahak mengatakan, Kahfi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Rakim adalah nama lembah tersebut. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit itu adalah Banglius. Ibnu Juraij mengatakan nama gua tersebut adalah Haizam. Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ar-Rakim adalah sebuah prasasti. Said Ibnu Jubair mengatakan, Rakim adalah sebuah prasasti yang tertulis pada sebuah batu. Mereka menulis kisah Ashabul Kahfi padanya, kemudian meletakkannya di pintu gua itu. Surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ini, Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa 7 pemuda yang melarikan diri dengan membawa agamanya agar agama mereka selamat dari gangguan kaumnya yang pasti akan memfitnah mereka. Mereka lari memisahkan diri dari kaumnya, lalu berlindung di dalam gua yang berada di suatu bukit, sebagai tempat persembunyian mereka agar kaumnya tidak tahu keberadaan mereka. Ketika hendak memasuki gua itu, mereka memohon kepada Allah agar rahmat dan kelembutannya dilimpahkan kepada diri mereka. Kemudian mereka berdoa sebelum masuk ke dalam gua agar mendapat anugerah dan rahmat Allah, serta petunjuk yang lurus. Maka pada saat itulah mereka melarikan diri dari kaumnya dan berlindung di dalam sebuah gua. Ketika kaum mereka merasa kehilangan mereka, raja mereka mencari-cari mereka. Menurut suatu riwayat, si raja tidak berhasil menemukan mereka karena Allah menjadikan mata raja itu tidak dapat melihat mereka. Awalnya, ketujuh pemuda itu keluar menuju tempat perayaan kaumnya,
setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota mereka. Mereka adalah para penyembah berhala dan taghut, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang yang diktator lagi keras kepala, bernama Dekianus. Raja Dikianus menganjurkan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut, menyeru serta memerintah mereka untuk menyembah berhala dan berkurban untuk berhala. Ketika orang-orang keluar menuju tempat pertemuan mereka dalam hari raya itu, para pemuda tersebut ikut keluar bersama bapak-bapak mereka dan kaumnya untuk menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaumnya dengan mata kepala sendiri. Setelah menyaksikan perayaan itu, mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu bersujud kepada berhala dan berkurban untuknya, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka para pemuda itu meloloskan diri masing-masing dari kaumnya dan memisahkan diri di tempat yang terpisah jauh dari mereka. Pada mulanya seseorang dari mereka duduk bernaung di bawah pohon, lalu datanglah pemuda lain ikut duduk bergabung dengannya, kemudian datang lagi pemuda yang lain. Demikianlah seterusnya hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut, tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Masing-masing dari mereka menutup diri dari yang lainnya karena takut pribadinya terbuka, sedangkan dia tidak mengetahui apakah temannya itu seakidah dengannya ataukah tidak. Akhirnya salah seorang dari mereka memberanikan diri mengatakan, "Hai kaumku, kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka kecuali karena suatu alasan, maka hendaklah kita mengutarakan tujuannya masing-masing." Seseorang dari mereka menjawab, "Sesungguhnya saya, demi Allah, setelah melihat apa yang dilakukan oleh kaum saya menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil, karena sesungguhnya yang berhak disembah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu hanyalah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya." Yang lainnya mengatakan, "Saya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang dia katakan," dan yang lainnya lagi mengatakan hal yang sama, hingga mereka semua sepakat dalam suatu kalimat dan ternyata mereka senasib dan sepenanggungan, mereka menjadi bersaudara yang sebenarnya dalam ikatan iman, lalu mereka membangun sebuah tempat peribadatan untuk menyembah Allah. Tetapi kaum mereka mengetahuinya dan melaporkan keadaan mereka kepada raja mereka. Raja memanggil mereka, lalu menanyai urusan mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjawab dengan jawaban yang benar dan menyeru raja untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Raja Dikianus marah mendengar ajakan para pemuda tersebut. Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh mereka hingga membuat ketujuh pemuda itu lari menyelamatkan diri dan bertemu di gua. Selama berada di tempat persembunyiannya di gua, ketujuh pemuda itu atas izin Allah ditidurkan selama 309 tahun. Mereka kemudian dibangunkan oleh Allah dari tidurnya. Wajah mereka pun berseri-sering dan saling bertanya berapa lama tidur di gua. Sebagian dari tujuh pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu, mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa lama kemudian, ketujuh pemuda itu meninggal dunia. Ashabul Kahfi ini mengajarkan bagi Muslim untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.